Salam harmonis dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dihindarkan dari segala penyakit berbahaya serta merugikan diri kita semua. Amin. Nah, siapa di antara Anda yang saat ini sering merasa sakit di bagian persendian dan berobat kemana-mana namun belum sembuh juga? Atau siapa di antara Anda yang saat ini tengah berperang melawan sakit rematik yang pasti membuat Anda cukup jengkel karena sering kesulitan untuk melakukan aktivitas, bukan? Nah, nantinya saya akan membagikan resep untuk mengurangi rasa sakit itu. Bahkan beberapa orang yang mempraktekkan ini mengalami kemajuan yang positif mengenai penyakit sendi yang dirasakannya. Di sini saya akan memberitahukan mengenai khasiat dari 5 tanaman liar yang bisa mengobati penyakit rematik. Saya yakin kelima tanaman ini pasti sudah pernah Anda temui baik di pagar, di semak-semak, bahkan di pekarangan rumah Anda. Namun sayangnya Anda tidak tahu ternyata tumbuhan ini bisa memberikan khasiat untuk meringankan bahkan menyembuhkan penyakit persendian atau rematik Anda. Lalu apa saja itu? Sebelum saya menguraikannya, silakan Anda bisa mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait pengobatan dari saya, Nyai Sekar Kenono. Nah, 5 tumbuhan yang bisa Anda gunakan untuk terapi penyembuhan persendian serta rematik adalah yang pertama daun Cina, kemudian ada daun encok, ada juga daun madu, daun landi, dan juga daun serai. Yang pertama adalah daun Cina. Daun Cina ini seperti ini ya bentuknya. Kemudian daun Cina ini juga memiliki nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Misalnya di Sumatera, daun baru Cina dikenal sebagai baru Cina atau sudamala. Di Jawa dikenal dengan kucicing. Di Sunda dikenal dengan bugar kucicing. Untuk Surabaya dikenal dengan nama jukut lokot molo. Di Malaka disebut juga dengan kolo atau goro-goro. Tumbuhan ini bisa ditemukan dan sering tumbuh liar di semak-semak. Meskipun sekarang cukup banyak orang yang menggunakan tanaman ini sebagai tanaman hias. Nah, untuk tanaman ini yang akan kita gunakan nantinya adalah daunnya saja, yaitu daun baru Cina segar secukupnya digiling halus. Bahan tersebut lalu ditim atau dihangatkan. Dalam posisi hangat-hangat digunakan untuk menurap bagian yang sedang mengalami nyeri sendi. Silakan Anda bisa lakukan ini beberapa kali, tidak hanya sekali atau 2 kali. Nah, ketika Anda membalurnya, Anda akan perlahan-lahan merasa nyaman di bagian persendian Anda. Yang kedua adalah daun encok. Daun encok di Jawa lebih dikenal dengan sebutan godong encok, bama atau poksor. Sementara di Nusa Tenggara tanaman ini lebih dikenal dengan nama karena. Kira-kira apa nama tanaman ini di tempat Anda? Tanaman ini bisa digunakan untuk pengobatan rematik atau persendian. Di sini kita akan pakai daunnya saja. Namun sebenarnya baik bagian akarnya, tangkai maupun bunganya itu memiliki manfaat masing-masing. Namun di sini kita akan menggunakan daunnya saja karena akan dipakai sebagai obat luar. Silakan Anda bisa siapkan daun encok untuk berapa banyaknya disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Biasanya dalam sekali pakai saya menggunakan sekitar 5 helai daun. Selanjutnya daun itu diremas lalu diletakkan pada bagian tubuh yang sakit. Ini juga bisa digunakan sebagai obat sakit pinggang maupun memar. Namun perlu Anda tahu ketika Anda menggunakan remasan daun ini jangan terlalu lama karena efek dari daun ini bisa menimbulkan kulit melepuh seperti luka bakar. Cukup 30 menit saja, jangan sampai lebih dari 1,5 jam karena bisa menimbulkan lepuhan seperti luka bakar. Yang ketiga adalah daun madu. Daun madu atau lebih dikenal dengan nama landep ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sangat berkhasiat dan bagus untuk merendahkan rasa sakit akibat rematik di persendian. Di sini kita akan menggunakan daunnya juga karena akan digunakan sebagai obat luar. Ingat, ini hanya untuk obat luar ya. Caranya adalah silakan Anda siapkan daun segar sebanyak 1 genggam atau silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu tambahkan kapur sirih sebanyak 1/4 sendok teh.
Tumbuk sampai halus, kemudian silakan Anda balurkan pada tempat yang sakit. Lalu yang keempat adalah daun landik. Daun landik atau sujentrus adalah salah satu tanaman liar. Biasanya sangat mudah ditemukan di pagar karena memang tanaman ini sering digunakan sebagai pagar rumah. Kalau dulu saat saya masih kecil, daun ini malah sering saya gunakan bersama teman-teman saya untuk bermain. Karena saya belum tahu kalau ternyata daun ini memiliki khasiat yang sangat besar dan bisa meringankan bahkan menyembuhkan penyakit rematik. Caranya adalah silakan Anda siapkan 1 genggam daun landik, kemudian dicuci dan juga digiling agar permukaan daunnya jadi halus. Jangan lupa untuk menambahkan kapur sirih secukupnya dan diremas sampai menjadi seperti bubur. Kemudian silakan Anda balurkan dan juga gosokkan ke bagian tubuh yang sakit atau bagian tubuh yang terkena rematik. Diamkan selama 30 menit, jangan terlalu lama karena di dalamnya mengandung kapur sirih yang cenderung panas di kulit. Dan seperti pada daun madu tadi, kalau terlalu lama bisa mengakibatkan kulit melepuh. Kemudian yang kelima adalah daun serai. Daun serai yang itu ya Nyai yang bisa buat masak? Tentu saja daun serai yang saya maksud adalah daun serai yang sering dipakai untuk masak. Karena daun serai memiliki khasiat yang sangat bagus untuk tubuh. Salah satunya ya ini, untuk mengurangi bahkan menyembuhkan rematik atau nyeri sendi. Untuk tata caranya adalah siapkan daun serai dan juga garam. Daun serainya 2 atau 3 ruas saja. Kemudian untuk garamnya saya sarankan gunakan garam yang kasar atau garam yang seperti kerikil itu. Selanjutnya silakan Anda tumbuk dan juga pipihkan daun serainya sampai pipih. Bahkan sampai keluar air itu malah lebih bagus. Untuk garamnya cukup sekitar 3 atau 4 sendok saja. Jangan banyak-banyak. Jika sudah siap semuanya, silakan Anda rebus kedua bahan tadi ke dalam 1-2 atau 2 liter air. Tunggu sampai mendidih dan air menjadi 1,5 liter. Lalu silakan tambahkan air secukupnya hingga Anda merasa nyaman untuk merendam kaki Anda atau bagian yang sakit dengan air tersebut. Ini juga sangat bagus untuk Anda rutinkan, bahkan untuk mandi juga sangat bagus. Dan biasanya saya juga menuliskan asma ini ketika hendak merebus atau menumbuk bahan yang sama yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan salah satu jenis asma penyembuhan yang sangat bagus digunakan untuk penyakit sendi. Tujuannya adalah agar energi yang bersirkulasi di dalam tubuh akan semakin lancar. Cukup sekian video kali ini dan salam sehat untuk kita semua dari saya, Nyai Iskar Kenanga.